menggunakan 3 komponen saja. Nah, seperti halnya mungkin Bapak Ibu bisa melihat ke dalam PowerPoint-nya yang saat ini sedang saya share, ya. Jadi dalam modul ajar ini Bapak Ibu diberikan kebebasan untuk mengembangkannya, ya, sesuai dengan konteks lingkungan. Makanya saya sampaikan di awal, disesuaikan dengan kearifan lokalnya, kekhasannya, baik itu kekhasan sesuai dengan sekolahnya atau dari kekhasan lingkungan sekitar, ya. Dan juga ada beberapa komponen. Yang pertama di sini Bapak Ibu bisa lihat ada informasi umum, itu ada 6 komponen, baik itu identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran. Nah, ini adalah komponen informasi umumnya. Nah, yang kedua, ini ada komponen inti. Ya, di situ ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, refleksi, serta dik dan lalu ada lampirannya, ada LK, bahan bacaan, glosarium, dan daftar pustaka. Ini Bapak Ibu bisa membuat modul ajar dengan komponen yang lengkap sesuai dengan yang diberikan oleh Kemendikbudristek. Nah, ini semua kalau seandainya Bapak Ibu menggunakan komponen ini, maka modul ajar yang Bapak Ibu buat itu merupakan modul ajar versi lengkap. Ya, mangga silahkan. Nah, jadi dalam modul ajar versi lengkap itu, ya Bapak Ibu ketika memang dari beragam komponen tersebut, Bapak Ibu memilih komponen mana nih kira-kira yang penting yang Bapak Ibu harus sematkan ke dalam modul ajar. Dari Kemendikbud itu sendiri yang terpenting ada komponen wajibnya termuat ke dalam modul ajar Bapak Ibu. Ya, jadi yang wajib, ya, kalau yang namanya wajib kan harus ada gitu ya di dalam modul ajar itu sendiri. Ya, yang pertama adalah tujuan pembelajarannya, yang kedua langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, yang ketiga kaitan dengan asesmen pembelajarannya. Nah, ini adalah 3 komponen wajib yang harus ada di dalam modul ajar. Kalau yang lainnya itu hanya sebatas pelengkap. Maka yang tadi saya sampaikan, ketika komponen itu kurang penting gitu kan, dalam arti kata nggak terlalu penting untuk disematkan dalam modul ajar, ya mangga, tidak usah. Yang penting 3 komponen wajib ini ada di dalam modul ajar. Tentunya di sini juga ada ya kaitan dengan identitas sekolahnya, gitu ya. Selain dari 3 komponen wajib tersebut, Bapak Ibu. Nah, kalau seandainya kita mengacu kepada modul ajar, Bapak Ibu, mungkin saya akan memberikan contoh ya terkait tentang menentukan atau membuat modul ajar itu sendiri gitu ya nanti ke depannya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu kaitan dengan asesmen ya, tapi kita lihat sebentar. Saya akan share dulu nih Bapak Ibu ya. Oke. Supaya nanti Bapak Ibu memahami kaitan dengan modul ajar ini. Oke, contohnya dulu baru kita kembali ke sini. Oke, sebentar. Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu? Masih di contoh kriteria ketercapaian. Oke, KKTP ya. Nah, saya ingin Bapak Ibu melihat contoh dulu baru kita sinkronkan dengan
dengan PPP-nya, PowerPoint-nya gitu. Nah, kenapa nggak bisa ya? Oke, seharusnya bisa nih. Sebentar Bapak Ibu. Oke. Ini kalau untuk ya oke nih. Sudah terlihat ya? Oke, mungkin untuk modul ajar juga sudah saya share juga Bapak Ibu ya. Oke. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat di sini ya, kaitan dengan modul ajar. Nih, Bapak Ibu bisa terlihat contohnya? Bisa. Nanti kita akan lihat contoh yang lain juga yang selesainya. Nah, ini. Bapak Ibu, ketika kita membuat modul ajar itu harus menarik. Gitu ya. Kalau memang Bapak Ibu, saya yakin kan guru-guru yang ada di satuan pendidikan itu IT-nya hebat, bagus gitu ya. Bisa membuat modul ajar, atau mungkin nanti kita juga akan bahas modul project dengan menarik gitu ya, dengan menggunakan IT yang Bapak Ibu kuasai gitu ya. Nah, contoh mungkin di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, menarik kan dari sisi modul ajarnya gitu ya. Nah, tadi kita sudah sampaikan nih Bapak Ibu bahwasanya ketika kita membuat modul ajar itu boleh menggunakan versi lengkap dengan semua komponen yang tadi sudah kita bahas, atau mungkin hanya 3 komponen wajib saja. Kan tadi di awal kita bahas seperti itu. Nah, ini materinya ya, lingkup materinya lambang dan nama bilangan. Oke, kita lihat di sini Bapak Ibu. Ini CP-nya yang tadi kita sudah share bahwasanya ada 3 komponen wajib ya, ada tujuan, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. CP-nya boleh kita tuangkan lagi di sini. Lalu dimensi profil pelajar Pancasilanya, Bapak Ibu tulis di sini. Yang tadi di awal kita sudah bahas ya, dalam menentukan ATP ini kita juga melihat TP itu kira-kira lebih fokus kepada dimensi apa. Nah, kalau seandainya kita melihat di sini, ini fokus ke 2 dimensi, kaitan dengan dimensi mandiri dan pengenalan kritis. Gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran mampu menuliskan nama bilangan dan nama bilangan. Nah, ini KKTP-nya Bapak Ibu. Tadi kan kita juga di dalam PowerPoint gitu ya. Tadi sudah disematkan kaitan dengan KKTP, dan akan kita diajarkan kaitan dengan KKM dengan KKTP. Kalau dalam K13 itu KKM, tetapi dalam kurikulum Merdeka itu ada KKTP atau kriteria ketuntasan atau tercapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini dilihat dari mana Bapak Ibu? Nah, dianalisis dari TP yang ada di atasnya Bapak Ibu. Gitu. Nah, tadi saya sampaikan, nanti kan untuk kita membuat asesmen ini Bapak Ibu dalam modul ajar ini dilihat dari tujuan pembelajaran. Nah, KKTP yang Bapak Ibu bisa lihat di situ ya, ini adalah hasil analisis dari mampu menuliskan nama bilangan dan nama bilangan. Jadi untuk mengukur TP ini, inilah yang menjadi kriteria ketercapaiannya ini. Ketika ini sudah tercapai, maka tujuan pembelajaran dalam modul ini tercapai. Gitu. Ya. Jadi ini dianalisis Bapak Ibu. Ya, seperti halnya Bapak Ibu bisa lihat di sini, mengidentifikasi lambang bilangan 1 sampai 10 gitu kan. Lalu juga menunjukkan nama bilangan sesuai objeknya, menuliskan lambang bilangan 1 sampai 10 dengan tepat gitu ya. Terus juga menyebut nama bilangan sesuai lambangnya, lalu juga menuliskan nama bilangan dengan tepat ya. Nah, ini adalah kriteria tercapaian tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu bisa analisis dari tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Gitu. Jadi harus sinkron. Makanya nanti kan untuk KKTP ini diturunkan lagi nih Bapak Ibu ke dalam soal-soal atau asesmennya. Gitu.
Makanya di awal saya sampaikan, jangan kita langsung comot sana sini situ, tapi kita harus tahu dulu TP-nya apa, KKTP-nya apa, baru kita turunkan menjadi asesmennya yang mengatakan bahwasanya OTP ini sudah tercapai dengan kriteria pencapaian ini loh, begitu ya. Oke, lalu selanjutnya Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Nah, dalam modul ajar bisa kita buat untuk beberapa kali termin atau pertemuan, gitu. Silakan Bapak Ibu buat seperti itu. Ya, misalnya di sini ada pembukaannya, ini kan kegiatan pembelajaran. Ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah disampaikan komponen wajib itu TP, kegiatan pembelajaran, dan asesmennya. Ya. Oke. Nah, kita bisa rinci di situ seperti layaknya RPP, tapi yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, bagaimana dalam kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu buat dalam modul ajar ini sudah terintegrasi dengan kearifan lokal, satuan pendidikan, dan tempat satuan pendidikan itu berdiri. Ya, jadi sudah terintegrasi dengan hal-hal seperti itu. Berikut juga kan kita mengacu kepada 6 literasi dasar. Ya, ada literasi baca, literasi numerasi, gitu kan, finansial, ada literasi digital, ada literasi sains, gitu kan, ada literasi kewarganegaraan. Nah, itu kan. Jadi 6 literasi itu juga Bapak Ibu bagaimana bisa kita integrasikan ke dalam kegiatan belajar. Dan tentunya bukan hanya itu saja. Nah, tadi kan di sini Bapak Ibu kita lihat, kita kan belum tahu apakah ini oke atau belum. Nah, di sini kan kita lihat bahwasanya dalam modul ajar ini ada dimensi mandiri dan dimensi bernalar kritis, gitu. Bagaimana nih? Apakah sudah terlihat di dalam kegiatan pembelajaran? Ya. Nah, dan saya berharap Bapak Ibu ketika dalam membuat modul ajar harus bisa terlihat bahwasanya modul ajar tersebut itu sudah memperlihatkan student center, gitu. Dalam arti modul ajar yang Bapak Ibu buat itu diawali dengan kata peserta didik, ya. Jadi tidak diawali dengan guru. Kalau seandainya Bapak Ibu membuat kegiatan pembelajaran itu diawali dengan guru, maka kesannya kan itu lebih kepada teacher center dibandingkan dengan student center, gitu. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu membuat modul ajar ketika memang harus mencantumkan baik itu peserta didik maupun guru, maka Bapak Ibu carilah kalimat supaya lebih terkesan bahwasanya aktif dari sisi siswanya, gitu. Nah, seperti sini Bapak Ibu bisa lihat dibagi peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 dulu langsung memberikan KPD dan seterusnya nih. Nah, lalu tuliskan lambang bilangannya. Nah, apakah ini sesuai dengan KKTP yang tadi dibuat, gitu kan, antara asesmen tersebut atau penilaian ini dengan yang tadi nih, mengidentifikasi lambang bilangan 1 sampai 10. Kita lihat di sini apakah sesuai apa enggak, gitu kan. Nah, kita lihat di sini kan itulah banyaknya benda pada lembar lalu tuliskan lambang bilangan tepat. Kan kita lihat di situ sudah angka 6, 4, terus juga sampai 10 nih apel ini, gitu. Jadi tercapai di situ, sesuai sinkron dengan KKTP yang dibuat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu Bapak Ibu. Makanya ketika kita mau membuat soal asesmen, maka kita harus tahu turunannya dulu,
ya, antara TP lalu KKTP, lalu kita buat seperti soal-soal LKPD 2. Di sini kita lihat Bapak Ibu, ya. Nih, menunjukkan lambang bilangan sesuai dengan objeknya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Oke, jadi menunjukkan nih satu di mana dan objeknya, kan seperti itu ya. Jadi ini sesuai Bapak Ibu ya. Lalu selanjutnya dilihat di sini sumatifnya apa dan lain sebagainya. Gitu. Nah ini Bapak Ibu seperti ini. Ya. Nah, ini untuk fase A kelas 1. Jadi sesuai antara tujuan pembelajaran, KKTP dan soal-soalnya seperti itu. Nah, kita coba lihat di sini. Saya ingin lebih kompleks lagi sebentar. Nah, oke, sedikit lagi saya contohkan Bapak Ibu ya. Ini sudah terlihat Bapak Ibu ya? Sudah, Pak. Oke. Gak apa-apa ya, kita langsung bahas ini aja eksekusinya. Nah, ini contoh seperti ini ya, sama nih Bapak Ibu ya. KKTP-nya apa, seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat. Jadi menarik ya. Menarik untuk kita buatkan menjadi modul ajar begitu. Ya. Nah, kita kembali ke dalam PowerPoint Bapak Ibu ya. Kita kembali ke dalam PowerPoint karena tadi kita langsung melihat eksekusi modul ajarnya gitu. Supaya nanti Bapak Ibu ada gambaran antara modul ajar yang sesuai dengan apa yang kita jelaskan pada siang ini dengan PowerPoint-nya. Oke, lanjut ke sini ya Bapak Ibu ya. Nah ini tadi kan sudah kita lihat di dalam modul ajar Bapak Ibu bisa menyematkan KKTP-nya ya untuk melihat antara kesesuaian antara TP dengan asesmennya atau soal-soal. Gitu. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Oke, saya coba ini. Nah, di sini ada salah satu contoh, Bapak bisa lihat di sini ini supaya oke. Nah, peserta didik mampu menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara. Ya, Bapak bisa lihat di situ. Nah, menggunakan deskripsi kriteria. Ya, laporan peserta didik menunjukkan kemampuannya menulis teks eksparansi dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu dibuat kriteria juga terkait tentang tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Ya, menggunakan deskripsi kriteria, menggunakan rubik, gitu kan, untuk pencapaian tersebut. Tergantung tujuan pembelajarannya mengarah ke mana, gitu. Atau menggunakan interval, gitu ya, untuk melihat tercapaian tujuan pembelajaran yang kita tuliskan ke dalam modul ajar tersebut. Dia bukan hanya berupa soal-soal saja untuk mencapai tujuan pembelajaran, tapi ketika memang tujuan pembelajaran itu bisa kita capai dengan bentuk yang lain, ya enggak, karena bukan hanya berupa yang namanya tulisan gitu kan, atau tes gitu, tapi juga beda, banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, oke, nah Bapak Ibu seperti itu ya, kaitan dengan tujuan pembelajaran dalam modul ajar gitu ya. Oke, di dalam modul ajar pun Bapak Ibu kan tahu bahwasanya ada asesmennya, ada formatif, ada sumatif gitu. Kalau memang Bapak Ibu mungkin sudah memahami kaitan dengan hal tersebut, kan ada learning, affirming gitu kan, affirming gitu dan seterusnya. Formatif itu kan Bapak Ibu bisa Bapak Ibu gunakan ya. Jadi boleh ketika kita buat modul ajar itu kita buat dulu tuh asesmen awalnya gitu, untuk menggali
sampai sejauh mana sih kemampuan siswa terkait tentang konten atau materi yang akan kita bahas gitu kan. Itu jadi ada suatu pertanyaan pematik lah, atau yang kita kenal adalah asas formatif awal. Jadi yang namanya asas formatif itu kan bisa kita lakukan di awal maupun dalam proses pembelajaran, dan kalau sumatif biasanya kan di akhir. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, itu kaitan dengan modul ajar ya, karena untuk sesi kedua ini kan kita ada dua bahasan ya, antara modul ajar dan juga modul project gitu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, saya coba mempercepat supaya nanti Bapak Ibu sharing untuk pertanyaannya lebih banyak lagi. Lalu selanjutnya saya akan coba Bapak Ibu untuk membahas terkait tentang modul project sedikit ya. Nah, baik Bapak Ibu, sudah terlihat belum? Masih pada pengolahan hasil asesmen, Pak. Oke, nanti ini seperti ini Bapak Ibu ya. Untuk pengolahan asesmen seperti ini ya, ada sumatif ya, ada formatif. Biasanya kalau untuk formatif ini tidak diolah seperti ini sebagai acuan saja. Kalau formatif itu kan yang dimasukkan ini hanya sumatif gitu, berdasarkan lingkup materinya. Nah, maka dari itu saya sampaikan penting bagi kita untuk memahami kaitan dengan asesmen formatif dan sumatif gitu, dan bahkan mungkin sampai kita input nilai tersebut dan sampai selesai itu rapot ya, baik itu rapot intra maupun rapot projectnya gitu Bapak Ibu ya. Oke, nah ini formatifnya. Kalau ini kan pengolahan hasil asesmen, baik ini kan sumatif, ini adalah asesmen formatifnya ya. Dan kalau yang ini adalah kaitan dengan rapotnya ya, rapot hasil belajar intrakurikuler. Nah, biasanya kan dalam rapot itu Bapak Ibu, makanya saya sampaikan di awal, Bapak Ibu harus benar-benar jeli ketika membuat TP-nya, tujuan pembelajarannya, karena akan muncul di dalam rapot intranya Bapak Ibu. Jadi si A ini, misalnya si Edo ini ketika di TP untuk mapel pendidikan Pancasila misalnya, itu nanti akan tergambar TP yang paling tinggi apa, itu akan ada deskripsinya. TP yang terendah apa, gitu ya, itu akan terlihat di deskripsinya. Itu seperti halnya mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini kaitan dengan bentuk lapor hasil belajar siswa, begitu ya. Nah, jadi penting bagi kita untuk memahami kaitan dengan input untuk kita olah menjadi laporan hasil belajar gitu ya, baik itu nanti di rapot intra maupun di dalam rapot project tersebut. Oke, kita masuk ke dalam project Bapak Ibu. Baik, saya akan stop share dulu yang ini. Nanti kita ada sesi tanya jawab ya. Ada Bapak, setelah materi nanti akan kita buka sesi tanya jawab. Siap. Ini kayaknya harus serius nih, kita nggak bisa bercanda ini, karena bercanda takut waktunya mepet. Oke, saya akan share kaitan dengan project. Apa yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu sudah ada di link ya, jadi Bapak Ibu tinggal buka link aja. Oke, sebentar. Ini sudah saya ganti PowerPoint-nya. Saya akan share ulang kaitan dengan P5-nya di Bapak Ibu. Oke. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Lokakarya implementasi. Ya. Baik. Kita akan bahas ini sebentar.
Sudah saya perbesar kok, belum juga. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, ini kaitan dengan profil pelajar Pancasila. Ya, kita bahas dulu kaitan dengan profil pelajar Pancasila. Dan saya berharap Bapak Ibu juga di sekolah sudah booming gitu kaitan dengan nyanyian profil pelajar Pancasila, gitu ya. Supaya nanti anak itu sudah terbiasa dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, seperti halnya Bapak Ibu dengar. Mungkin boleh nggak saya menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila? Mungkin nanti Bapak Ibu juga akan mengikuti sebentar ya. Oke, boleh ya? Oke, baik. Kan gini ya, Bapak Ibu sering nggak menyanyikan lagu pelajar Pancasila atau profil pelajar Pancasila selain musik yang di awal Bapak Ibu tadi putar gitu kan? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Udah belum begitu Bapak Ibu? Kira-kira sudah belum Ibu Bapak nyanyikan di sekolahnya atau di kelasnya kaitan dengan lagu seperti itu supaya nanti anak-anak itu mengingat gitu kaitan dengan dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila, ke-6 dimensi tersebut. Apakah mungkin Bapak Ibu bisa chat ya menjawab itu, apakah sudah Bapak Ibu lakukan di kelasnya masing-masing? Bapak Ibu, mangga. Saya ingin lihat dulu nih di chatnya supaya kita interaktif nih. Coba Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah? Oh belum Pak, baik. Baik, oke saya akan nyanyikan dulu ya. Mohon maaf suara saya nggak bagus nih. Jadi mohon dinikmati saja. Oke, baik nih. Bapak Ibu nanti bisa bisa buat gerakannya gitu ya. Bapak Ibu juga mungkin bisa searching gerakan seperti apa. Maka saya rasa ini perlu untuk kita lakukan di kelas kita masing-masing. Oke, jadi begini ya. Saya agak malu nih karena suara saya agak sumbang. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, gitu kan? Terus apa kan? Saya agak lupa nih jadi coba ya apa silakan Bu, Bu Bangga dibantu Bu. Ulangi lagi ya, sama-sama Ibu ya. Tadi yang nyanyi ya, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa ya? Coba kita nyanyi sama-sama nih. Oke, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, baik, tepuk tangan dong. Biar interaktif dulu nih Bapak Ibu ya. Oke, baik, kita lanjutkan ke dalam poin. Oke, baik Bapak Ibu, itu sedikit gambaran bahwasanya kita bisa memberikan lagu profil pelajar Pancasila, bahkan mungkin dengan gerakannya kepada anak supaya anak-anak ini bisa terbiasa dengan lagu-lagu tersebut. Atau mungkin mau Pak saya ingin bisa terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, mangga silakan, tidak apa-apa ya. Nah ini ada 3 kata kunci: pelajar sepanjang hayat, kompeten, memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi saya selalu memberikan sebuah sebuah instruksi dalam arti kata gini. Kalau kita mengharapkan peserta didik kita itu menjadi pelajar Pancasila, maka dimulai dari kita yang ada di sekolah, dari kepala sekolahnya, guru-gurunya, harus mengimplementasikan dulu kaitan dengan profil pelajar Pancasila gitu. Jadi biarkan anak itu mencontoh melihat kita
bagaimana kita itu mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Jadi kita bukan hanya membuat sebuah aturan, kebijakan dan lain sebagainya terkait tentang profil pelajar Pancasila, tapi kita sendiri tidak mengimplementasikan itu, tidak mencerminkan itu, karena kan kita itu kan kalau di sekolah itu sebagai public figure, sebagai contoh, sebagai rule-nya, maka kita contohkan dulu bagaimana kita mencerminkan, mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Nanti biarkan anak itu melihat kita dan meniru kaitan dengan profil pelajar Pancasila. Gitu. Nah, itu lalu selanjutnya ini nggak bisa berikut. Oke, nah ini Bapak Ibu profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tahu tadi kita sudah menyanyikan lagu tersebut ya, ada 6 dimensi dan ini juga harus terintegrasi ke dalam intrakurikuler, ke dalam ekstrakurikuler, bahkan mungkin ke kurikulernya ya, atau projectnya P5 itu akan lebih dikuatkan gitu. Jadi sebenarnya gini, ketika kita membahas project ya atau P5 itu kita terlepas dari yang namanya intra, terlepas dari yang namanya CP, karena banyak yang menyampaikan bahwasanya Pak, kalau seandainya kita dalam membuat modul project atau mengimplementasikan P5 maka kita harus menyesuaikan dengan CP yang ada dalam intra. Enggak, jadi beda. Kita jangan mencampurkan antara intra dengan project, itu merupakan dua hal yang berbeda. Ketika kita intrakurikuler itu lebih kepada CP atau BSKP 033 tadi yang kita sudah bahas ya. Tapi ketika kita berkaitan dengan yang namanya project profil pelajar Pancasila atau P5, maka kita mengacu kepada BSKP nomor 009 dimensi ya, terus juga ada elemen, subelemen di situ. Jadi ini merupakan suatu hal yang berbeda Bapak Ibu ya. Jadi jangan kita samakan atau kita kaitkan antara intrakurikuler yang mana itu ada CP dengan P5 atau project tersebut gitu ya. Nah, tadi yang saya sampaikan, tapi untuk P3-nya itu terintegrasi Bapak Ibu ya, baik itu di intra, di ekstra, di kurikuler atau project, dan terintegrasi ke dalam budaya sekolah kita begitu. Nah, lalu Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, ini adalah alokasi JP-nya ya. Alokasi JP. Tadi sudah sedikit saya bahas Bapak Ibu. Untuk intra, maka kita fokus kepada JP yang ada di sebelah kiri saya ya. Ada 108, 144 dan seterusnya. Tapi ketika kita membahas P5 atau project, itu kita fokus kepada yang sebelah kanannya. Setiap mapel itu memiliki alokasi waktu projectnya ya. Jadi gini, yang saya temukan Bapak Ibu, ada beberapa sekolah ketika mengimplementasikan project itu hanya dikuasai oleh guru kelas gitu ya. Jadi tidak melibatkan guru mapel ya. Jadi sebenarnya gini, ketika kita membuat project atau membuat modul project, mengimplementasikan P5, semua harus saling berkolaborasi, semua duduk bareng. Karena yang namanya project dalam kurikulum Merdeka itu terintegrasi dan saling berkolaborasi Bapak Ibu ya. Jadi bukan milik satu orang, tapi milik semua. Contoh halnya di sini guru PAI atau guru pendidikan agama, dia memiliki alokasi waktu 36 JP per tahun. Kalau seandainya minimal satu tahun itu untuk jenjang SMP misalnya, ya ini kan untuk SD nih, misal SD dulu lah.
Kalau yang SD misalnya 2 project minimal dalam 1 tahun, maka guru pendidikan agama dia punya jatah waktu 1 semester itu 18 JP untuk dia bisa terlibat berkolaborasi dalam project. Nah, berikut juga guru PJOK dan guru yang lainnya. Jadi ini project bersama Bapak Ibu. Maka bukan milik guru kelas, tapi milik sama-sama. Bagaimana kita bisa mensukseskan project ini secara berkolaborasi. Gitu ya. Oke. Nah, lalu selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat. Oke, baik Bapak Ibu. Sebentar. Ini. Oke. Nah. Oke. Selanjutnya Bapak bisa lihat di situ. Tadi saya sampaikan di awal Bapak Ibu ya. Kalau kaitan dengan intra itu kaitan dengan BSKP 033. Sedangkan kalau kita membahas kaitan dengan project, kita mengacu kepada BSKP nomor 009. Di situ dimensi, elemen, ada sub elemen, profil pelajar Pancasila. Gitu ya. Dimana kita tahu bahwasanya ada 6 dimensi, dan tiap dimensi Bapak Ibu mengetahui bahwasanya ada elemen-elemennya. Ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Pada dimensi yang pertama itu ada 5 elemen: akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada akhlak bernegara. Gitu. Jadi itu adalah elemen-elemen dari dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak. Gitu. Lalu elemen berkebinekaan global. Di situ ada 4 elemen. Ya, atau dimensi berkebinekaan global. Di situ ada 4 elemen. Gotong royong ada 3 elemen. Mandiri ada 2. Benar kritis ada 3, dan seterusnya. Gitu. Ini termuat di dalam BSKP nomor 009. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat BSKP nomor 009, Bapak Ibu akan melihat seperti ini. Ya. Di sini adalah dimensi yang pertama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Gitu kan? Nah, elemen pertama yaitu elemen akhlak beragama. Dalam satu elemen tersebut dia punya turunannya lagi yang namanya sub elemen, Bapak Ibu. Nah, jadi dalam elemen akhlak beragama dia ada sub elemen berkaitan dengan mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa, pemahaman agama dan atau kepercayaan. Jadi ini adalah sub elemen dari elemen akhlak beragama, Bapak Ibu. Dan di tiap sub elemen itu memiliki target yang harus dicapai. Kalau kita mengenal yang namanya modul ajar atau dalam CP BSKP 033, tujuan pembelajaran itu dibuat oleh sekolah, oleh satuan pendidikan. Tapi kalau seandainya kita mengacu kepada P5 atau project, ya, tujuan pembelajaran itu sudah disediakan oleh Kemendikbudristek. Nah, contoh seperti halnya di sini ada sub elemen mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Untuk fase fondasi atau pada jenjang PAUD, yang menjadi ketercapaian targetnya yaitu adalah mengenal adanya Tuhan Yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya. Nah, ini menjadi target untuk jenjang PAUD atau fase fondasi.
ketika dalam mengimplementasikan P5-nya, Bapak Ibu. Lalu kalau untuk fase A, Bapak Ibu bisa lihat di situ yang menjadi targetnya atau tujuan pembelajarannya yaitu mengenal sifat-sifat utama Tuhan yang Maha Esa. Lalu juga bahwa Dia adalah Sang Pencipta yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan lain sebagainya. Ini adalah target tujuan pembelajaran yang ada di dalam fase A, ya, di dalam fase A. Nah, lalu Bapak Ibu bisa melihat juga, sebentar laptopnya agak low, Bapak Ibu. Oke. Lalu kalau kita melihat fase B, itu di targetnya ada memahami sifat-sifat Tuhan utama lainnya dan mengaitkan sifat-sifat tersebut dengan konsep dirinya dan ciptaannya. Ini adalah untuk fase B dan seterusnya, ya, sampai ke dalam fase E, ya, sampai ke dalam fase E atau untuk jenjang SMA. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ketika Bapak Ibu ingin membuat yang namanya modul project-nya. Jadi seperti ini, Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, jadi gini, ketika kita membuat modul project, yang saya harapkan Bapak Ibu, kita dalam membuat modul project itu saya rasa tidak terlalu banyak dimensinya. Jangan terlalu banyak dimensinya. Karena nanti ketika kita membuat modul project terlalu banyak dimensinya, maka banyak yang harus kita buatkan rubriknya. Gitu ya. Karena ketika kita misal mengambil 3 dimensi, terus kita mengambil beberapa elemen. Jadi elemen dalam tiap dimensi tidak harus semua kita ambil, tapi pilih salah satu yang memang, atau mungkin 2 atau 1, maka yang sesuai dengan project kita. Jadi tidak harus semua dimensi yang ada di sini, Bapak Ibu, elemen dimensi sini itu kita semua cantumkan ke dalam modul project. Tidak harus semua. Kita bisa memilih sesuai dengan topik dan tema yang kita ambil ketika dalam modul project yang paling sesuai yang mana. Yang paling sesuai yang mana dimensinya. Dan berikut juga elemennya. Yang paling sesuai elemennya yang paling mana. Apakah akhlak beragama, apakah pribadi. Nah, berikut juga kita tidak semua harus mengambil elemen ini, tapi kita pilih yang paling sesuai yang mana. Mungkin misalnya Bapak Ibu mengambil 3 dimensi, kebinekaan global, mandiri, kritis. Bapak Ibu ambil salah satu, ya, tidak harus semua. Ambil salah satunya, dan bahkan mungkin dari sisi sub elemen yang ada di sini, Bapak Ibu, tidak harus ketiga sub elemen yang ada pada, misal yang ada pada elemen akhlak beragama ini, Bapak Ibu tulis ke dalam modul aja. Ya harus seperti itu juga. Tapi boleh kita ambil satu. Misalnya kayaknya yang paling cocok hanya untuk pemahaman agama atau kepercayaan saja. Ya udah, ambil sub-elemen itu saja. Jadi nggak harus semua. Karena semakin kita banyak menyematkan sub-elemen, maka akan berpengaruh kepada rubriknya. Kalau sub-elemen ada 10 dari berbagai elemen dan sub-dimensi, maka akan ada 10 rubrik. Begitu, maka hemat saya, kalau di awal maka Bapak Ibu sesuaikan saja. Karena ini dasar, pertama kali Bapak Ibu mengimplementasi kurikulum Merdeka atau dalam menerapkan proyek, maka ya sesuaikan aja dulu. Nah, kalau memang sudah ada pengalaman yang lebih oke, silahkan ditambahkan. Gitu ya. Oke. Lalu selanjutnya, Bapak Ibu,
Nah, ini sama nih kan tadi prinsipnya, kolaborasi dan lain sebagainya. Oke. Kita masih lama ya, sebentar. Oke. Lalu selanjutnya ini gambaran projectnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di sini, ya. Ini yang tadi saya sampaikan bahwasanya dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Lalu pelaksanaannya dilakukan secara fleksibel. Bapak Ibu kan juga sudah membuat jadwalnya, baik itu dengan jadwal blok, ya, sampai tuntas dari awal sampai finish proyek tersebut, atau mungkin jadwalnya hanya seminggu sekali dalam durasi waktu 1 hari penuh dari ketika siswa itu masuk sampai dia pulang, atau tiap hari dengan durasi waktu 1-2 jam. Itu kan fleksibel, Bapak Ibu. Dirancang terpisah dari intra, ya, sampaikan. Jadi tidak ada kaitan dengan intra, ya. Kalau intra itu CP, BSKP 033. Kalau project itu adalah profil pelajar Pancasila, BSKP nomor 009. Jadi tidak nyatu, tapi terpisah. Ya. Satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat. Nah, jadi Bapak Ibu, saya sih berharap juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, ketika sudah selesai untuk kegiatan project, expose. Dengan apa? Kalau memang bisa memungkinkan, Bapak Ibu bisa mengundang orang tua murid untuk melihat kaitan dengan karya yang sudah dibuat oleh anak didik kita di sekolah, dipamerkan. Walaupun memang dari si produk itu bukan hanya secara fisik saja, tapi aksi pun ya silakan, tunjukkan saja, diekspos. Bapak Ibu juga bisa mengundang unsur dari ini. Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan di tempat Bapak Ibu mengajar di sekolah. Kita bisa bermitra, ya, atau berkolaborasi dengan CR, gitu kan, dengan perusahaan-perusahaan dan sebagainya. Mangga, silakan. Nah, ini jadi Bapak Ibu, saya yakin ketika si anak ini melakukan P5 project itu akan senang, gitu ya, karena mereka bisa berekspresi, gitu kan, kaitan dengan project tersebut. Nah, berikut juga di sini Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah kegiatan serangkaian mencapai sebuah tujuan dengan cara menelaah suatu tema menantang. Jadi Bapak Ibu bisa berangkat dari tema, ya. Jadi ketika kita membuat menu project, bisa berangkat dari tema. Tema apa nih yang akan kita angkat di dalam project, ya. Maka lalu kita membuat topiknya, kita mencari topiknya. Alangkah lebih baik topik itu kita melihat dari anak didik kita di kelas. Kira-kira anak didik kita di kelas itu lebih memilih topik apa nih? Gitu. Makanya perlu kita melakukan analisis dulu, ya, sesuai dengan kebutuhan anak didik kita. Jadi bukan hanya didasarkan atas keinginan Bapak Ibu sendiri untuk memilih topik, tapi kita melihat peserta didik sendiri. Anak-anak ini lebih condong kemana nih untuk diberikan topik? Kita lihat, kita identifikasi. Oh, kayaknya begini. Topiknya ini. Temanya ini. Enggak. Jadi topik ini berangkat dari peserta didik. Gitu. Mungkin kalau yang PAUD kan dilihat dari hari-hari nasional, gitu kan, Hari Kartini atau Hari Sumpah Pemuda, kemarin juga bisa kita
bisa menjadi sebuah acuan juga ketika kita mau menentukan topik dan seterusnya. Oke. Nah, ini kaitan dengan project ya, Bapak Ibu ya. Nah, terus project didesain agar peserta didik dapat melakukan investigasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Jadi, untuk menghasilkan produk dan atau aksi. Ya. Nah, ini salah satu contoh, saya nggak membacakan ya secara lebih detail. Nah, Bapak Ibu bisa baca di sini bahwasanya memang ketika kita mau membuat topik itu kan dilihat dari daerah kita masing-masing dan dari peserta didik juga. Gitu. Maka kita bisa angkat topik dan kita pilih temanya apa. Ya. Dan lalu kita pilih kira-kira dengan topik ini, dengan tema ini, dimensi mana nih yang sesuai. Ya. Itu Bapak Ibu bisa kreasikan. Silahkan. Ya. Nah, itu juga sama seperti ini Bapak Ibu. Nah, lalu prinsip pengembangan project di situ Bapak Ibu bisa lihat di sini harus holistik, menyeluruh ya, kontekstual, ya, eksploratif dan berpusat pada peserta didik. Begitu. Nah, Bapak Ibu, lalu selanjutnya ini adalah terkait tentang identifikasi kesiapan sekolah. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat ya. Kira-kira sekolah saya itu masuk ke tahap awalkah, tahap berkembangkah, atau memang tahap lanjutan ya, untuk melihat itu. Nah, saya yakin kalau di sekolah Bapak Ibu sebelum adanya kurikulum merdeka sudah ada kaitan dengan proyek. Bukan hanya proyek dari INSA, tapi mungkin proyek tersendiri gitu Bapak Ibu. Namun belum terakomodir dalam sisi administrasi. Makanya saya tidak asing lagi kalau seandainya satuan pendidikan di kampus akademi ini, kampus Sampurna ini memilih IKM berbagi gitu, karena saya yakin di sekolah ya sudah terbiasa melakukan hal-hal seperti itu. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan yang namanya kurikulum merdeka gitu. Jadi dari sisi administrasinya disesuaikan dengan kurikulum merdeka, baik itu dari modul proyeknya maupun modul ajarnya. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu kaitan dengan identifikasi kesiapan sekolah, apakah satuan pendidikan pernah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek, apakah pembelajaran berbasis proyek sudah menjadi kebiasaan sekolah, ya, dan lain sebagainya. Oke, saya akan coba ini lagi, nggak bisa ya. Oke, nah ini Bapak Ibu kaitan dengan pilihan tema, terus opsi tema, penentukan topik, ini sudah. Nah ini penentuan tema project profil untuk yang PAUD itu boleh 1-2 project profil dengan tema yang berbeda ya. Lalu SD itu boleh 2-3, SMP itu 3-4, lalu SMA itu 3-4. Ini untuk ketentuan jumlah tema. Tapi biasanya ketika di awal mengimplementasikan project itu dalam satu semester dengan tema yang sama supaya nanti tidak bingung gitu. Kalau seandainya temanya adalah kearifan lokal di fase A misalnya, maka fase B pun temanya kearifan lokal dengan topik yang berbeda sesuai dengan level perkembangan anak didik di sekolah kita masing-masing dan di jenjang kita masing-masing. Nah, ini kaitan dengan penentuan tema. Nah, Bapak Ibu bisa melihat
untuk tema-tema project ya pada Dasmen gitu ya. Terima kasih. Tapi untuk PAUD juga ada tersendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi kamar benar-benar ada tersendiri kaitan dengan project untuk jenjang meniti karir PAUD ya, Bapak Ibu bisa dicek juga sebenarnya. Nggak bisa tidur banget. Oke. Nah, seperti halnya Bapak Ibu bisa lihat di situ ya, ada kearifan lokal. Nanti kita juga akan bahas jenjang PAUD yang jelas ya Bapak Ibu ya. Saya ada kearifan lokal dengan tema kearifan lokal ini Bapak Ibu bisa sebentar lagi tinggalkan di sana hamparan laut, mengambil tema ini untuk jenjang SD, terus juga SMP juga sebenarnya juga bisa sih. Oke, mohon maaf. Jadi saya stop dulu, ada suara. Oke, baik. Lalu ada rekayasa dan teknologi. Bapak Ibu juga bisa melihat di situ. Ini juga bisa dibuat dari jenjang SD sampai SMK. Ya. Lalu kewirausahaan, ya ini juga bisa bisa diambil dari jenjang SD sampai SMA. Lalu Bhinneka Tunggal Ika, ya jadi ini juga bisa Bapak Ibu ambil dari jenjang SD sampai SMA. Lalu gaya hidup berkelanjutan, mengulas jiwa dan raganya, usaha demokrasi, dan kepekerjaan itu untuk jenjang SMK. Jadi seperti ini. Ini ada alur tujuan belajarnya. Mungkin ini dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan setelah sesi kedua untuk project. Mungkin saya akan menyerahkan kepada MC atau moderator untuk sesi tanya jawab sebelum kita akhiri sesi yang kedua ini. Mangga, silakan. Baik, terima kasih Pak Yusef atas materinya untuk sesi kedua terkait dengan modul ajar dan juga modul proyek. Mungkin saya bisa summary untuk sesi ini ya Pak, koreksi jika saya salah, bahwa di dalam modul ajar ada 3 komponen modul ajar penting yang harus disampaikan, yaitu yang pertama adalah tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, dan juga yang ketiga adalah asesmen pembelajaran. Nah, untuk modul ajar sendiri bisa dipakai untuk lebih dari 1 pertemuan. Kemudian untuk asesmen sendiri bisa menggunakan deskripsi, kemudian menggunakan rubrik, menggunakan interval. Selain modul ajar, kita juga mengenal modul proyek, di mana di situ adalah terkait dengan profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila sendiri ada dimensi, kemudian elemen dan subelemen. Di mana untuk pelaksanaan proyek pelajar Pancasila itu adalah terpisah dari intrakurikuler. Di mana untuk intrakurikuler sesuai dengan BSKP 003 terkait dengan capaian pembelajaran. Sedangkan untuk modul proyek akan merefer kepada BSKP 009 yang sesuai dengan dimensi, elemen, dan subelemen yang telah ditetapkan oleh BSKP. Nah, profil pelajar Pancasila terintegrasi bisa dalam budaya sekolah, intrakurikuler, dan juga proyek. Kemudian untuk modul proyek tidak harus menggunakan semua dimensi, pilih yang paling sesuai dengan tema profil pelajar Pancasila atau profil proyek pelajar Pancasila yang dipilih. Kemudian untuk gambaran pelaksanaan proyek, bahwa gambaran pelaksanaan proyek untuk kegiatan co-kurikuler berbasis proyek dan terpisah dari intrakurikuler
dan bisa melibatkan masyarakat dan dunia kerja dalam pelaksanaan modul proyek belajar Pancasila. Mungkin itu yang bisa saya summary. Baik teman-teman, apabila ada pertanyaan silahkan bisa dituliskan di kolom chat. Nanti saya akan membacakan. Untuk yang sesi kedua kita akan berakhir dari sampai 12.10 ya Bapak Yusef. Nanti kita pertanyaan untuk sesi 2 terlebih dahulu. Nanti jika masih ada waktu kita akan kembali ke yang beberapa pertanyaan di sesi 1 nanti tadi yang belum terjawab oleh Bapak. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan untuk terkait dengan sesi 2, modul ajar dan juga modul proyek untuk profil belajar Pancasila. Silakan. Oke, mungkin dari saya Pak, yang tadi terkait di slide saya melihat ada proyek belajar Pancasila, temanya untuk sekolah SPK 2 sampai 3 tema. Suaranya Bu, kayaknya masih belum. Kalau tidak salah saya lihat tadi 2 sampai yang di Bapak. Ya, oke, siap. Ini saya ini di chat ya Bapak. Ya, soalnya sekarang tadi sudah jelas Pak? Sudah jelas. Tadi agak sedikit gangguan kayaknya, jadi kurang terdengar. Oh iya, mungkin saya terkait dengan slide yang tadi Bapak sampaikan untuk beberapa tema di proyek belajar Pancasila Pak. Di situ disebutkan kalau tidak salah di slide untuk sekolah SPK 2 sampai 3 tema yang berbeda. Nah, bagaimana solusinya, sedangkan untuk kita kan untuk SPK di 3 mapel wajib ya Bapak. Bagaimana implementasinya? 3 mapel wajib. Ya. Nah, itu bagaimana ya Pak? Oke. Untuk SD ya, SD itu kan 2 sampai 3 gitu Ibu ya. Yang SPK Bapak di slide SPK. Ya, betul. Oke, SPK itu 2 sampai 3 proyek profil dengan tema yang berbeda. Nah, itu bagaimana ya Pak? Iya, sebenarnya ketentuan untuk kita membuat proyek atau modul proyek itu sama ya Bapak Ibu. Seperti halnya kan tadi kita sudah sampaikan tema-tema yang sudah given dari Kemendikbud ya, baik itu dasmennya dan sebagainya. Tetapi kalau untuk tema besar PAUD kan ada 4 ya. Aku sayang bumi, aku cinta Indonesia, terus bermain dan bekerja sama, dan imajinasiku. Itu kan tema yang ada dalam jenjang PAUD. Nah, jadi setiap jenjang itu kan memiliki ketentuan jumlah tema. Jadi seperti halnya dalam SPK itu minimal 2 sampai 3 proyek. Kenapa minimal 2? Karena tadi Bapak Ibu, setiap satuan pendidikan yang sudah kita bahas di awal bahwasanya dalam 1 semester minimal sekolah itu mengeluarkan 1 rapot proyek. Gitu kan? Dalam 1 semester satuan pendidikan mengeluarkan namanya rapot proyek. Maka dari itu setiap jenjang yang minimal kalau seandainya di situ ada 2 seperti halnya mungkin jenjang SD gitu ya, maka 1 semester 1 proyek supaya nanti sekolah itu juga bisa membuat 1 rapot proyek. Kalaupun nanti dalam 1 semester 2 proyek ya mangga, silakan. Jadi di dalam 1 rapot itu ada 2 proyek yang sudah dilakukan oleh satuan pendidikan gitu. Nah, tetapi kedua tema itu yang beda. Contoh misalnya kedua tema nih, ada 2 tema. Anggap 1 tema untuk 1 semester adalah kewirausahaan, misal, ya. Lalu tema yang kedua di semester 2, anggap 2 ya, anggap 2 proyek. Di semester kedua itu adalah temanya gaya hidup berkelanjutan. Nah, itulah yang dimaksud dengan tema yang berbeda. Jadi
di setiap project tiap semester itu tema yang berbeda gitu. Jadi kalau seandainya ada 3 tema, misal ada 3 project misalnya, maka kita bisa mengambil 3 tema. Misalnya tema yang pertama adalah kearifan lokal, lalu tema yang kedua adalah gaya hidup berkelanjutan, tema yang ketiga adalah kewirausahaan. Nah, untuk eksekusinya, baik itu mungkin saya kayaknya untuk di semester 1 karena waktunya lebih panjang, saya mau membuat project atau mengeksekusi project dua project dengan tema kearifan lokal dengan gaya hidup berkelanjutan. Nah, untuk di semester 1 karena memang keterbatasan waktu, karena memang juga untuk persiapan lulusan misalnya, atau mungkin pasnya dan seterusnya, saya mau ambil satu project saja, yaitu adalah kaitan dengan kewirausahaan. Itu yang dengan tema yang berbeda, seperti itu. Ya. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain. Dari teman-teman yang lain ini ada chat. Saya bacakan ya Pak. Iya, silakan. Dari Pak Rahula dari Sampurna Akademi Surabaya, terkait dengan KKN yang untuk kurikulum 2013 kan ada memperhatikan 3 aspek ya Pak, karakteristik peserta didik, kemudian karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan atau daya dukung pada proses pencapaian kompetensi. Nah, untuk di kurikulum Merdeka ini KKTP kriteria petuntasan tujuan pembelajarannya seperti apa Pak? Oke. Baik, gini. Tadi sebenarnya gini, kita kan dalam intrakurikuler kita sudah membahas kaitan dengan BSKP nomor 033. Di situ kan ada poin A-nya itu kalau nggak salah sebentar, ada poin A, poin B, poin C sampai poin D gitu, ada CP-nya. Nah, terus juga lalu kita turunkan CP itu ke dalam tujuan pembelajaran. Jadi makanya gini Bapak Ibu, ketika kita mengulas terkait tentang, mungkin saya akan share lagi ya sebentar ya, supaya mungkin Bapak Ibu di sini lebih paham lah, atau mungkin lebih mengenal kaitan dengan tadi gitu ya. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Nah, saya akan kembali ke dalam BSKP 033 ini karena ini menyangkut intra ya, kan intra. Nah, ini Bapak Ibu, kan di awal kita sudah melihat dalam BSKP 033 itu dalam CP itu ada rasional mata pelajaran, ada tujuan mata pelajaran, ada karakteristik mata pelajaran, ada capaian, dan dalam setiap fase secara keseluruhan ada capaian dalam setiap fase elemen. Itu kan isi komponen dari capaian pembelajaran atau dalam BSKP nomor 033. Maka dari itu Bapak Ibu semua guru harus membaca itu, pahami rasional mata pelajarannya seperti apa, tujuan mata pelajarannya setiap mapel seperti apa, karakteristik mata pelajaran bagaimana, capaian dalam setiap fase secara luas seperti apa, dan fase dan elemen itu juga harus kita pahami juga. Nah, kaitan dengan apa yang tadi saya sudah jelaskan, dalam Kurmer atau kurikulum Merdeka itu kan KTP itu dilihat dari tujuan pembelajaran yang sudah kita buat, gitu ya. Makanya tadi kan saya sudah mengeksekusi itu contoh dari salah satu modul ajar, di mana di situ sudah tersematkan KKTP-nya. Itu kita sudah lihat. Jadi kalau dalam kurikulum mereka itu per TP. Tapi sebelum mengarah ke sana, Bapak Ibu baca itu tadi yang saya sampaikan, BSKP nomor 033 yang tadi beberapa komponen yang sudah saya sampaikan. Nah, di dalam TP itu kita kan mengidentifikasi ya dari sisi kompetensi dan kontennya kita buat seperti itu, lalu kita eksekusi untuk mencapai kriteria tersebut itu kira-kira apakah menggunakan tes gitu kan, apakah mungkin harus menggunakan observasi, itu kan lihat dari kompetensinya, kita gali dulu tuh di situ. Jadi untuk kurikulum mereka seperti itu,
kompetensinya apa nih? Kalau seandainya untuk mengumpulkan data, saya perlunya kayaknya observasi atau saya harusnya portofolio, maka itu dilihat dari kompetensi yang ada di dalam tujuan pembelajaran tersebut, gitu ya. Nah, kita buatkan tuh indikator-indikator tadi yang sudah ada kaitan dengan KKTP-nya, lalu kita buatkan asesmennya. Jadi beda ya kalau dalam kurikulum K13 memang kita juga melihat kira-kira poin untuk aspek karakteristik itu seperti apa, berapa, gitu kan, intaknya berapa, terus juga kompleksitasnya berapa, daya dukung berapa. Kalau lalu dibagi 3, itulah hasilnya kalau dalam K13. Tapi kalau untuk kurikulum merdeka seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi saya khawatir gini, dalam BSKP 033 Bapak Ibu hanya mengulas di bagian poin D dan E saja misalnya, atau hanya CP-nya saja, tapi tidak memahami atau tidak membedah juga bagian dari poin A-nya, rasional mata pelajarannya, tujuan mata pelajarannya, dan karakteristik pelajarannya, supaya nanti dalam membuat TP-nya sesuai gitu. Jadi tadi sampaikan TP itu kan kita harus copy paste, tapi kita runtutannya itu dulu, pahami dulu dan kita sesuaikan dengan kondisi sekolah supaya nanti KKTP-nya sesuai dengan kondisi sekolah kita, gitu ya. Jadi itu kalau KKTP itu dari situ, dari tujuan pembelajaran. Kriterianya apa? Tadi dari tujuan pembelajaran kita bedah jadi beberapa bagian, kita buat soalnya, baik itu dengan soal tes maupun non tes atau lisan non lisan. Nah, kalau itu tercapai, berarti tercapai KKM-nya kalau dalam K13. Ya. Baik ya. Pak, tadi terkait dengan asesmen Pak, mungkin saya bertanya, karena kan tadi bisa menggunakan deskripsi, kemudian bisa menggunakan rubrik dan juga menggunakan interval. Nah, apakah itu ada minimum requirement atau minimum yang harus digunakan? Misalnya kita bisa pakai deskripsi atau rubrik dalam satu pertemuan atau satu tema seperti itu. Bagaimana pelaksanaannya? Oke, pelaksanaan saya akan coba. Ini berarti ini modul ajar ya? Modul ajar. Yang modul ajar. Baik. Jadi gini, kaitan dengan ini masih mengulas tentang KKTP ya, tentang KKTP, kaitan dengan soal-soalnya atau tadi disampaikan asesmennya. Nah, tadi saya sampaikan bahwasanya ketika kita menurunkan dari tujuan pembelajaran ya ke dalam beberapa indikator KKTP atau kriteria pencapaian tujuan pembelajaran, itu bisa menggunakan deskripsi, menggunakan rubrik, atau dalam asesmennya, dalam asesmennya bisa menggunakan interval nilai. Nah, jadi Bapak Ibu ini dilihat dari tiap TP-nya. Jadi kan tiap TP itu kan memiliki suatu perbedaan target KKTP tersebut, begitu. Nah, tadi dilihat ketika kita mau membuat soal atau assessment itu yang tadi saya sampaikan, kita harus menganalisis terlebih dahulu apakah nanti ini akan menggunakan deskripsi atau menggunakan rubrik atau interval nilai dan seterusnya. Nah, misalnya gini, interval nilai ini kan kita ada contohnya nggak supaya nanti Bapak Ibu ini saya akan share ini deh supaya nanti Bapak Ibu nggak juga sebentar. Izin saya share ya. Ya. Yang tadi nih supaya nanti kita nggak jauh. Ini, oke. Nah, ini tadi kan kita berbicara ini ya, yang Ibu tanyakan kaitan dengan KKTP. Iya. Ya. Nah, di sini Ibu, Bapak bisa lihat contoh salah satu tujuan pembelajaran. Jadi ini menggunakan deskripsi
kriteria, ya. Ini kita lihat dulu. Tadi kan memang jujur pribadi saya nggak terlalu bahas secara detail karena yang kaitan dengan durasi yang cukup mepet sekali, ya. Laporan peserta didik menunjukkan kemampuan menulis teks eksplorasi, hasil pengamatan, dan pengalaman secara jelas. Laporan menjelaskan hubungan kausalitas yang logis disertai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca. Nah ini kan kalau seandainya kita melihat dari deskripsi kriteria dari ini TP peserta didik mampu menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara. Nah kita kan di sini menggunakan deskripsi kriteria terkait tentang KKTP-nya yang akan kita eksekusi ke dalam modul ajar tersebut. Apakah kriteria ini tercapai atau tidak? Makanya kan kita bisa menggunakan kayak semacam Rubik sih. Ini nggak beda jauh dengan Rubik gitu ya, kaitan dengan kriteria tersebut. Nah, saya akan bahas satu-satu dulu. Nah, ini yang kedua kaitan dengan menggunakan Rubik ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat di sini, peserta mampu menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara. Nah, ini kan kalau Rubik itu ada 4 ya, baru berkembang, layak, cakap, mahir, atau mungkin gini, belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai dengan harapan, atau sangat berkembang. Itu kalau dalam Rubik project gitu ya. Nah, atau kita menggunakan seperti ini, menggunakan interval nilai. Nanti siswa itu sudah ada di tahap mana nih nilainya, 0 sampai 40K, 41 sampai 70K, 71 sampai 100K. Nah ini lalu kita olah. Nah jadi kalau seandainya Bapak Ibu menanyakan terkait tentang bagaimana nih kalau seandainya kita menggunakan deskripsi kriteria, ya. Nah jadi kalau kita menggunakan deskripsi kriteria, ya, Bapak Ibu kan tinggal menjabarkan yang menjadi tujuan pembelajarannya apa. Nah, lalu bisa nggak kalau seandainya dari deskripsi kriteria tersebut kita turunkan lagi ke dalam beberapa bentuk baik itu asesmennya dalam pengolahan nilai, kan seperti layaknya begini Bapak Ibu. Ya sebentar. Ini supaya Bapak Ibu jelas gitu. Sebentar. Ya. Oke. Supaya nanti Bapak Ibu bisa jelas, karena itu kan harus diuntut dulu untuk kita bisa melihat apakah si anak ini ketika kita menggunakan deskripsi apakah tercapai atau belum. Nah, mana ya? Oke, sebentar. Ibu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu nih, saya akan share ya. Akan share ini caranya seperti ini. Ya. Oke. Belum ya? Belum Bapak. Masih di contoh kriteria ketercapaian. Oke. Saya akan share juga sebentar. Oh, masih belum nih. Mohon maaf nih, sinyalnya kayaknya kurang bersahabat. Oke. Stop share. Saya ulang lagi deh. Ini nggak apa-apa ya, kita sedikit maju nih. Daripada nggak ada yang tanya kan. Mangga, Pak, mangga. Oke, baik. Nah, ini contoh nih, nanti mungkin insya Allah juga saya akan share. Ini adalah kaitan dengan asesmen Bapak Ibu. Makanya ini udah terlihat belum ya? Slide-nya sudah Bapak, tapi menilik proses assessment. Ya. Nah kita kalau
deskripsi Bapak Ibu kan tentunya kita akan turunkan lagi nih. Dari deskripsi itu yang Bapak Ibu lihat dari poin tadi gitu ya, maka kita akan buat kembali ini kira-kira bentuknya seperti apa untuk deskripsi tersebut. Oke, sebentar ya, kan di deskripsi itu kita kan intinya, saya paham dengan maksud pertanyaan Ibu, ini untuk mencatat ini apakah siswa itu tuntas atau tidak kan, begitu ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, jadi ini kita turunkan lagi nih ke dalam bentuk hal yang seperti ini nih, ya. Ini untuk jenjang ini apa namanya? Ini semua jenjang sih sebenarnya, baik TK atau PAUD ataupun nanti SD. Oke. Nah, kan harus dianalisis tuh. Nah, ini asesmennya Bapak Ibu. Sebentar saya yakin. Nah, ini yang buat instrumen asesmennya. Nah, ini Bapak Ibu, kan kalau kita lihat bentuk asesmen itu kan kita bisa mengacu kepada bisa bentuknya tidak tertulis gitu kan, seperti halnya diskusi kelas, drama, produk, presentasi dan tes lisan, maupun memang bentuk asesmennya tertulis, baik itu refleksi esai, poster, jurnal, dan tes tertulis. Nah, jadi kalau seandainya kita mengacu kepada deskripsi ini, Bapak Ibu kira-kira untuk mengacu kepada poin deskripsi menggunakan deskripsi kriteria ini, kita buatkan dulu nih, ya, buatkan dulu kriterianya seperti apa, bahwa anak ini mencapai atau belum. Sama halnya ketika kita menggunakan rubik itu, tapi dengan hal yang berbeda, gitu, dengan kriteria yang berbeda. Dan atau juga kita bisa menunjukkan ketercapaian tersebut, ya, dengan bentuk-bentuk baik itu tadi yang tadi saya sampaikan di sini, seperti bentuk asesmen bentuk tertulis maupun tidak tertulis, untuk melihat apakah deskripsi yang sudah kita laksanakan ini, yang sudah kita buat itu tercapai atau tidak. Nah, nanti kita akan bahas lagi nih, untuk lebih detailnya lagi, ya. Nah, kaitan dengan KKTP, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu kan harus menelaah dulu deskripsi ini. Lalu kita buat kriterianya seperti apa, ya. Untuk melihat si A, si B, si C-nya, boleh kita bisa menggunakan observasi contrek, gitu kan, terkait tentang kemampuan menulis teks ekspresi seperti apa, lalu pengamatannya bagaimana. Itu kan banyak hal yang memang perlu untuk kita olah nilainya untuk bisa kita simpulkan dalam kriteria seperti ini, gitu. Nah, jadi itu yang memang harus dilakukan kalau kita menggunakan deskripsi kriteria, karena di sini kan perlu diolah lagi, Ibu, ya. Ini perlu diolah lagi, diolah kembali untuk kita bisa melihat secara lebih detail kaitan dengan apakah siswa itu tercapai atau belum. Kali ini hasil kesimpulannya, kesimpulan akhir ketika siswa tersebut mencapai apa yang diharapkan dalam tujuan pembelajaran tersebut, gitu. Nah, tetapi kalau seandainya rubik, nah ini rubik sama nih. Rubik ini kayak seperti ini kan, di sini isi laporan nih, ya. Maka di rubiknya seperti ini, nanti kan ini juga dikembangkan juga, Bapak Ibu. Jadi dikembangkan, nggak harus semua langsung eksekusi, enggak. Ini juga perlu asesmennya, baik itu formatif maupun sumatifnya kan. Perlu kita kembangkan juga. Jadi bukan hanya kita langsung checklist aja, tapi kita perlu ada panduannya juga di situ, ada asesmennya juga, gitu. Maka kalau kita lihat dari sini juga sama, ini juga perlu kita kembangkan lebih detail lagi terkait tentang asesmennya seperti apa, mau menggunakan apa, lalu kita targetnya ini, ketercapaiannya, gitu ya. Nah, berikut juga ini interval, ya. Tentunya kan kita tidak langsung menuliskan bahwa mampu menulis teks ekspresi hasil pengamatan langsung kita contek di sini. Tentunya juga kita butuh panduannya juga, asesmennya,
Nah, yang kita turunkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita buat. Nah, kita mau menggunakan interval nih, tapi kita ada aspnya dulu. Nah, setelah kita olah, ternyata siswa si A ini ada di kolom yang pertama, 0 sampai 40. Atau mungkin, siswa ini ada di kolom yang kedua, 41 sampai 70. Gitu. Ya. Nah, nanti kalau sana bisa, kita bisa tuh sehari untuk bahas ini, mangga silakan. Supaya nanti lebih jelas, karena ini keterbatasan waktu. Ya, oke, cukup ya? Cukup. Baik Bapak, terima kasih. Pas sekali sekarang 12.09, tinggal 1 menit lagi waktu kita untuk istirahat, sholat, dan makan. Dan nanti kita akan kembali lagi di jam 1:10 Bapak untuk sesi yang ketiga untuk implementasi proyek belajar Pancasila. Baik Bapak Ibu semua, teman-teman, kita akan menutup sesi kedua ini dan selamat beristirahat dan makan. Nanti kita ketemu lagi di jam 1:10 Bapak. Baik, terima kasih. Pak Yusef. Terima